Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Jaki di Belanja Saham. Dan pada video ini gua mau sedikit membahas, nggak banyak ya, nggak detail, tapi gua mau sedikit membahas mengenai saham yang baru saja IPO, yakni Black Diamond Resources TBK, atau kode emitennya itu COL. Nah, gue sudah baca laporan keuangannya guys di kuartal 2 2022, dan gue dapat data ini, nanti lu bisa lihat aja. Gue selalu menyarankan guys, ketika lu masuk ke pasar modal, memang lu bisa mendapatkan data dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini kayak RTI, kayak investing.com dan sebagainya. Tapi gue selalu menyarankan lu untuk melihat laporan keuangannya. Paling enggak baca aja sekilas mengenai arus kasnya, ekuitasnya, liabilitasnya, kemudian ekuitas, liabilitas, yang penting itu asetnya, kayak begitu guys. Nah, Black Diamond ini gue udah lihat laporan keuangannya di kuartal 2 2022, dan gue akui memang perusahaan yang satu ini 11-12 kayak ADMR, dimana asetnya naik dibanding 2021, liabilitasnya juga naik, kemudian ekuitasnya juga naik. Nah, sekali lagi gue gak akan menunjukkan laporan keuangannya ke lu, tapi gue sudah ngitung sendiri di Excel ya guys ya, dan lu nanti bisa ngeliat datanya mungkin di atas sini atau gue taruh di sinilah, nanti lu lihat aja. Dan biasanya ini yang gue lihat ketika gue melakukan screening pada sebuah saham. Nah, terus terang dari ekuitasnya, dari liabilitasnya, dari total asetnya ini nggak ada masalah buat Black Diamond bagi gua. Dari ekuitasnya naik, dari liabilitasnya naik, dari laba bersihnya juga naik dibanding yang tahun lalu. Cuman yang gua perhatikan adalah PBV-nya gede. Jadi lu udah lihat, kalau lu udah lihat hitungan gua mungkin agak sedikit berbeda ya guys ya dengan apa yang ada di RTI. Ya gua mungkin salah, tapi yang gua dapat adalah PBV-nya ini di atas 15. PBV-nya ini udah gede banget guys, dan memang rata-rata hampir semua saham-saham IPO di tahun 2020, 2021 dan 2022 ini valuasinya gede-gede. Kalau lu mau tahu ya silahkan dilihat book value-nya sendiri, nilai asli sahamnya itu 25 perak doang. Nah, sekarang dijual di Bursa Efek Indonesia, harga pasarannya adalah di atas 450 kan guys. Artinya dia sudah 18 kali lebih mahal daripada harga aslinya. Nah, ini yang membuat gua jarang ikut saham IPO, karena terus terang gua memang nggak pernah ikut saham IPO. Terakhir itu ada Raw Mineral, setelah itu udah nggak pernah ikut lagi. Dan untuk saham Black Diamond ini gua terus terang nggak tertarik. Nggak tertariknya dari apanya? Dari valuasinya. Valuasi yang terlalu tinggi ya pada saatnya nanti akan membuat harga sahamnya roboh juga. Apalagi kalau lu lihat liabilitasnya itu meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022. Sekarang gini guys, perusahaan akan mementingkan perusahaannya dulu. Baik liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya meningkat dari tahun sebelumnya. Perusahaan akan mengutamakan perusahaannya dahulu sebelum memang benar-benar membagikan sesuatu hasil dari penjualan dan kegiatan operasionalnya kepada investor guys. Nggak usah jauh-jauh perusahaan. Kalau misalkan lu cuman punya duit 10.000 rupiah, apa lu terus kemudian lu punya duit 10.000 rupiah, apakah lu nanti akan memberikan 50.000 atau 100.000 ke orang lain? Ya kalau gua sih enggak. Gua akan memilih untuk 10.000 untuk gua dulu. Bahkan kalau bisa gua akan nyari lebih. Baru ketika gua sudah sehat, gue akan memberikan ke orang lain. Seperti itu guys. Nah, gue melihat Black Diamond ini ya liabilitasnya cukup gede, dan gue rasa di tahun 2022 atau 2023 ini nggak akan membagikan dividen. Ketika si perusahaan ini nggak akan membagikan, kalaupun membagikan dividen, dividennya kecil guys, kecil banget.
Ya lu lihat aja EPS-nya. EPS-nya ya paling cuma 33. Berapa persen yang dia akan bagikan kepada masing-masing pemegang saham? Gua rasa kalau misalkan pilihannya adalah dia nggak membagikan dividen, atau dia membagikan tapi kecil, dia akan coba menyehatkan dan mencoba melunasi, mengurangi liabilitasnya dahulu. Seperti itu guys. Nah makanya karena dua faktor ini, PBV-nya yang besar, valuasinya yang besar, kemudian valuasinya yang pertama besar, kemudian liabilitasnya besar, sehingga dia berpotensi untuk tidak membagikan dividen, maka ya gue untuk jangka panjang saham ini gue sangat tidak merekomendasikan kalau di harga sekarang ya guys ya. Tapi kembali lagi kepada lu, karena memang gue ketika bursa dibuka bukan orang yang melihat pergerakan harga saham ya, buat tinggal. Kecuali kalau lu memang memperhatikan saham call ini setiap detik, setiap menit, setiap jam. Karena memang saham-saham IPO ini biasanya akan naik dengan tinggi. Naik dengan tinggi karena ya banyak yang bermain di saham-saham IPO ini. Kalau gue memang sampai saat ini di porto gue sendiri nggak ada saham-saham IPO. Sekarang kembali lagi kepada lu guys. Kalau gue terus terang, gue menjauhi saham-saham IPO karena gainnya besar, risknya juga besar. Besok Senin bisa auto reject atas, besok Selasa bisa auto reject atas. Tapi siapa yang bisa menjamin saham ini akan auto reject atas terus guys? Nah seperti itu. Sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli, dan gue kembalikan kepada lu. Kita ketemu lagi ya guys di video selanjutnya.